Dulu ada kisah tentang beberapa orang buta yang berbicara tentang gajah. Dua-duanya sama-sama tidak melihat. Saya disclaimer, konten ini tidak mungkin saya akan berbicara mencela-cela orang ya. Tetapi saya akan sampaikan setidaknya ada dua isi kitab yang masing-masing itu mungkin relevan untuk kedua orang ini, Bapak Ade Armando dan Ibu Kumalia Hakimah, kalau tidak salah begitu namanya, Kumalia apa Kamalia ya. Jadi ada orang-orang buta itu, kita lanjutkan dulu ceritanya, berdiskusi atau mungkin berdebat tentang gajah. Kan mereka sama-sama tidak melihat, lalu sama-sama dalam tanda kutip menjelaskan tentang gajah itu apa. Yang buta satunya megang kakinya. Oh, gajah itu tiang, ternyata seperti tiang, kokoh, besar. Yang satunya megang belalainya. Oh, bukan tiang, tapi seperti pipa. Yang satunya megang perutnya. Oh, enggak kok, seperti karung beras. Itulah efek dari kita tidak melihat atau tidak menguasai satu objek secara keseluruhan, lalu kita berbicara, maka Atabil ajaib akan mengeluarkan bahasa-bahasa yang konyol ya. Walaupun ulama itu sopan sekali ya. Man takallama fi ghairi fannihi atabil ajaibah. Bil ajaibi. Barang siapa yang berbicara apa-apa yang dia tidak menguasai, maka akan aneh-aneh. Petani yang taunya cangkul bicara nuklir. Oh, ternyata nuklir itu begini begitu ya. Nah, kita masuk kepada temanya. Masyhur sekali, Bung Adi Armando ini mengatakan di dalam Al-Quran itu tidak ada sholat 5 waktu. Tidak ada sholat duhur, asar, maghrib, isya, subuh, itu tidak ada. Kalau yang satunya, yang perempuan ini mengatakan di dalam Al-Quran itu tidak ada perintah untuk menghafal Al-Quran. Jadi apa gunanya menghafal Al-Quran? Toh nggak ada perintahnya, kan begitu ya. Walaupun kalau Ade Armando mungkin tidak mengatakan apa gunanya sholat ya, cuma mengatakan tidak ada begitu ya. Karena berbeda itu ya. Kalau sudah mengatakan apa gunanya sholat, berarti menafikan kewajiban sholat, itu sudah keluar dari Islam ya. Artinya sudah tidak percaya kalau sholat 5 waktu itu wajib, sudah murtad namanya itu. Makanya Ade Armando itu tidak ke situ, dia hanya bilang tidak ada. Nah begitu, sekarang kita jawab yang pertama, Ade Armando. Sebetulnya dulu di zaman Rasulullah SAW itu, atau di zaman sahabat, zaman setelahnya itu, sudah ada orang yang bertanya kepada Ibnu Abbas. Ya, salah satu dari sahabat Rasulullah yang tergolong ahli ilmu. Ya. Apakah di dalam Al-Quran itu ada sholat 5 waktu? Jadi pertanyaan itu sudah ada. Cuma mungkin bacaannya Bung Ade Armando ini tidak ke situ, atau bukan itu fokusnya, tapi nekat bicara masalah itu, maka ya aneh-aneh. Sekarang saya bacakan tafsirnya saja ya, biar nggak banyak omong ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ini dari tafsir At-Tabari, karya Imam Ibnu Jarir At-Tabari. Ciri khas tafsir beliau itu adalah bil ma'thur ya. Jadi tafsirnya itu dari hadis Nabi, dari ucapan para sahabat, ucapan para tabi'in, dan sebagainya. Al-qawlu fi ta'wili qawlihi ta'ala, ya, pembahasan tentang maksud dari firman Allah subhanahu wa ta'ala, fasubhanallahi hina tumsuna wa hina tusbihun walahul hamdu fis samawati wal ardi wa asyiyan wa hina tudhirun. Saya baca tidak pakai tajwid ya, dipotong-potong ya. Di sini ada di poin setelahnya ya, setelah beliau menjelaskan nama-nama waktu sholat yang terkumpul di dalam ayat itu, maka kemudian seperti yang saya bilang, beliau ini kalau menafsirkan itu mesti merujuk kepada hadis, entah itu hadis mauquf atau hadis marfu. Maka beliau mengutip atau menyadur sesuatu yang langsung beliau terima. Maka bahasanya itu haddasana, aku mendengar atau bercerita kepadaku. Itulah ulama zaman dahulu ya, karena mereka fasenya memang masih dekat.
Ibnu Jarir At-Tabari ini termasuk satu level dengan Imam Syafi'i, Imam Ahmad, Imam Hanafi, Imam Malik, Imam Ishaq bin Rawahiyah. Kan ada 11 pendiri madhab itu. Cuma kita tahunya sekarang kan 4. Termasuk Ibnu Jarir ini pendiri madhab sendiri. Haddasana Ibnu Bishar qala haddasana Abdurrahman qala haddasana Sufyan an Asim an Abi Rozin qala. Jadi Abi Rozin ya berkata, Sa'ala Syafi'un bin Al-Azraq berkata atau bertanya ya, Syafi' Ibnul Azraq ya, Ibnu Abbasin kepada Ibnu Abbas anis sholawatil khomsi fil Qur'ani, tentang sholat 5 waktu di dalam Al-Quran. Qala, maka berkata, Naam, ya. Jadi ini karena reportase ya, jadi bentuk kalimatnya bukan kalimat langsung. Pertanyaannya maksudnya. Jadi menceritakan kalau Nafi itu bertanya kepada Ibnu Abbas tentang sholat 5 waktu di dalam Al-Quran. Apakah ada? Begitu ya. Naam. Qala, maka Ibnu Abbas menjawab, Naam, ada. Faqor'ah. Maka kemudian Ibnu Abbas itu membacakan ayat di atas tadi. Fasubhanallahi hina tumsuna. Qala, Ibnu Abbas berkata, sholatul maghribi. Jadi tumsuna itu maksudnya adalah bertasbih atau memuji Allah ketika tumsun, memasuki masa senja ya bahasanya ya. Sore lah bahasanya. Itu maksudnya adalah sholatul maghrib, sholat maghrib. Kemudian wahina tusbihuna, dan juga bertasbih ketika memasuki waktu pagi atau waktu subuh. Qala, Ibnu Abbas berkata, sholatus subhi, itu adalah sholat subuh. Wa asyiyan, wa asyian, bukan wa isyian ya. Wa asyian qala sholatul asri. Jadi asyian itu maksudnya adalah sholat asar. Wahina tudhiruna, dan juga firman Allah wahina tudhirun sholatul zuhri, itu adalah sholat duhur. Tsumma qara'a, kemudian membaca. Ini kan di sini disebut apa tadi? Isya. Ya, nggak disebut isya kan, yang disebut itu zuhur ya, hina tudhirun, maghrib hina tumsun, subuh hina tusbihun. Jadi duhur sudah, isyan ya, asyian asar sudah, hina tumsun, maghrib sudah. Sekarang yang belum disebut itu isya. Summa qaraah, kemudian setelah itu Ibnu Abbas membaca potongan dari ayat lain, bukan sambungan dari ayat ini. Wa min ba'di sholatil isya'i salasu awratil lakum. Oh, itu jelas sholatul isya ya disebut. Bahkan ada juga yang mengatakan zulufan minal lail, itu adalah juga sholat isya. Lalu kalau pertanyaannya kenapa enggak disebutnya sholatul isya, sholatul duhri, sholatul maghrib, sholatul zuhur, sholatul subhi? Ya, kalau begitu mah repot, Pak. Sekarang apakah ada dalam Al-Quran larangan mencopet 20.000? Ya nggak ada, Pak. Di Al-Quran itu tidak boleh mencuri ya. Tidak disebutkan bagaimana jenisnya. Apakah di Al-Quran ada larangan korupsi? Ya, janganlah kalian korupsi, janganlah kalian kolusi, jangan kalian nepotisme. Ya susah, Pak, kalau begitu. Jadi Al-Qurannya harus banyak kalau begitu ya. Ada perbuatan misalnya dokter tipu-tipu. Bagaimana hukumnya dokter tipu-tipu? Al-Quran tidak pernah bicara dokter dilarang nipu-nipu. Ya susah kalau begitu, Pak. Itu sudah tidak perlu kita jawab kalau begitu ya. Jadi kalau pertanyaannya secara harfiah harus lafadznya jelas sholatul asri, ya mungkin yang ada sholatul isya itu. Kalau waktu subuh ada, inna subhah ada ya, disebut ya. Maghrib ya, maghrib mungkin yang tidak ada ya. Kalau asar wal asri, tapi itu bukan bicara waktu sholat, Pak, demi masa. Nah, kalau di sini asar itu maksudnya kan apa itu? Yang sholatul asri itu asyian ya. Asyian itu sholat asar. Tumsuna masaan itu sholat maghrib. Tusbihun sholat subuh. Tudhirun sholat zuhur.
Sholat isya, sholatul isya'i disebut. Nah begitu. Ya terserah kalau kita lebih percaya Ade Armando silakan. Tapi ini kan saya baca, saya bukan membantah Bapak Ade Armando ya. Ngapain dibantah ya? Enggak. Ya. Mungkin saya posisikan beliau bertanya, bukan nadhir tapi sebagai mubtadi atau mustarsyid. Jadi kalau misalnya beliau itu bertanya atau mendebat ulama itu, ya mesti jawaban ulamanya kan begini. Oh tentu posisi dia bukan nadir, bukan orang yang berdebat. Orang ngajinya nggak pernah ini kok mau mendebat ya. Tapi mustarsyid saja, orang yang minta petunjuk atau mubtadi, pemula. Makanya dijelaskannya begini. Ini yang pertama ya. Kemudian yang kedua, tentang apa sih gunanya menghafal Al-Quran? Di Al-Quran nggak ada perintah menghafal Al-Quran. Apa gunanya? Kalau kita bicara di Al-Quran tidak ada perintah. Perintah artinya wajib. Ya jangankan di Al-Quran Pak. Di hadis pun nggak ada. Karena kalau menghafal Al-Quran itu wajib. Wah repot Pak. Apalagi menghafal semua maksudnya. Ya kalau menghafal Fatihah misalnya. Ya harus Pak. Karena sholat tidak baca Fatihah kan tidak sah. Harus hafal itu. Masuknya kepada nanti kamu tidak bisa sholatnya kalau tidak hafal Fatihah. Maka harus hafal. Setidaknya Fatihah kamu harus hafal. Dan itu Al-Quran. Ya kalau semuanya itu tidak ada ulama yang mengatakan wajib. Fardu kifayah saja tidak. Apalagi fardu ain. Jadi sudah benar itu. Tetapi kalau tanya apa gunanya, semoga tidak masuk kepada istihza terhadap hal-hal yang hukumnya mustahab. Menghafal Al-Quran itu sunnah Pak. Menghafal Al-Quran itu sesuatu yang dianjurkan. Walaupun tidak wajib tapi sunnah. Apa buktinya dianjurkan? Apakah Nabi pernah menyabdakan hifdzul Quran mustahabun? Nggak ada Pak begitu. Nggak ada, nggak akan pernah ketemu. Hifdzul Quran sunnatun, nggak ada Pak. Apa-apa yang disunnahkan itu, apa iya Nabi pernah menyabdakan sholatun ba'da dhuhri wa qabla dhuhri sunnatun? Nggak ada Pak. Jadi kalau kamu tanya, apa iya sholat sunnah sebelum duhur dan setelah duhur itu ada? Terus mana sabda nabinya? Sholatu duhri atau sholatu qobliyatid duhri sunnatun. Ya, nggak nemu begitu Pak. Susah kalau begitu. Kenapa? Karena istimbat itu ada kawaidnya. Nah ini yang menarik ya. Ya saya hakul yakin mungkin mereka berdua tidak pernah membaca yang begini-begini ya. Jadi ini yang terakhir. Saya bacakan salah satu dari kaidah dalam mengistimbat. Jadi para ulama itu ketika mengistimbat teks itu, ketika merilis hukum itu, salah satu kaidahnya seperti berikut ya. Saya ambil dari kitab usul fikih yang standar sekali ya, Al-Wajiz karyanya Wahbah Zuhaili, kitab kontemporer itu. Saya bacakan di sini setelah beliau membahas adillah dalam syariat, dalil-dalil dalam syariat. Yang pertama Al-Quran, lalu di closing statement membahas tentang Al-Quran, beliau sadur ini, wa hadhihi ba'du qawaidil istimbati, dan ini adalah sebagian dari kaidah di dalam mengistimbat teks atau mengistimbat nas, baik Al-Quran atau hadis ya. Walaupun kalau bicara usul fiqh atau ilmu ini, nasun itu tidak sesederhana yang kita bilang. Ya oke, kita simpelkan nas itu ya Al-Quran gitu ya. Yang pertama, satu, kullu fi'lin, setiap pekerjaan, azzamahullahu, azzama yang mengagungkan atau menganggap itu agung, hu kepadanya Allahu Allah, au madahahu atau memuji kepada ma atau kepada kullu fi'lin itu Allahu ya, Allah memujinya ya. Jadi setiap pekerjaan yang diagungkan oleh Allah, dipandang mulia lah atau dipuji oleh Allah, au ahabbah atau mencintai Allah itu hu kepada kullu fi'lin itu, au wa'ada atau menjanjikan Allah itu bihi dengan perbuatan itu khairon kepada kebaikan, atau perbuatan itu dijanjikan baik oleh Allah, dijanjikan hal yang baik oleh Allah apabila dikerjakan tentunya ya. Awasofahu bil istiqomati, atau Allah menyifati atau mendeskripsikan dia itu sebagai sesuatu yang lurus ya, atau yang benar, kira-kira begitu ya. Entah kamu memahami bagaimana.
Au aksamah, atau Allah bersumpah bihi dengannya, dijadikan media atau dijadikan materi sumpah oleh Allah. Kan di Al-Quran kan banyak sumpah-sumpah Allah itu, wal asri misalnya, itu kan sumpah. Wasamsi waduhaha, itu kan semuanya juga sumpah. Fahuwa, maka kullu fi'lin itu masyru'un, adalah sesuatu yang disyariatkan. Mustarakun, yang berserikat ya, atau yang apa bahasanya, yang tergabung ya, atau mungkin ya kita baca dulu ya, susah memanai yang pas dengan kamu ya. Mustarakun, yang tergabung ya, atau tercampur, bainal wujubi, antara hukumnya wajib, wan nadhabi, dan juga sunnah. Jadi kalau sesuatu itu, kalau sudah dipuji oleh Allah, atau pelakunya dijanjikan hal yang baik oleh Allah, atau itu dijadikan sumpah oleh Allah, maka itu adalah pasti sesuatu itu disyariatkan. Pasti sesuatu itu dianjurkan atau bahkan diwajibkan. Karena hukumnya cuma dua kemungkinannya. Mustarok antara dua saja ya. Antara itu wajib, itu sunnah. Ya contohnya misalnya menghafal Quran. Banyak sekali Pak. Bagaimana pujian-pujian dalam agama ini kepada penghafal Quran. Bagaimana janji-janji Allah kepada penghafal Al-Quran. Albasahu tajan ya. Allah akan memakaikan dia sebuah mahkota. Artinya ini kan janji yang baik. Walaupun sebetulnya apa iya kita perlu jelaskan bahwa menghafal Al-Quran itu kesunahan. Kayaknya lucu ya. Apa iya menghafal kitab sucinya sendiri itu nggak berguna? Itu yang saya nggak habis pikir. Saya nggak ada pertanyaan apa gunanya itu loh. Ya saya juga kadang-kadang tergelitik juga. Kenapa ada orang berpikir ke situ? Apa sebetulnya yang dicari gitu? Apa maksudnya mau mengkritisi orang-orang yang cuma hafal dan tidak paham dan tidak mengamalkan? Kalau memang pilihannya antara mengamalkan dan menghafal saja, artinya saja itu hafal tapi tidak mengamalkan. Satunya mengamalkan tapi tidak hafal, jelas lebih baik tidak hafal tapi mengamalkan. Kenapa? Karena yang wajib itu mengamalkan, bukan menghafal. Menghafal itu kan sunnah. Cuman kalau pertanyaannya, lebih baik yang mana? Mengamalkan plus menghafal dengan hanya mengamalkan saja tidak menghafal? Jelas lebih baik yang pertama, karena dia melaksanakan yang wajib yaitu mengamalkan, juga melaksanakan yang sunnah. Ini kan logika anak SD paham. Jadi kalau yang pertama itu lebih baik mana menghafal saja tanpa mengamalkan dengan mengamalkan tanpa menghafal, itu berarti pertanyaannya adalah lebih baik mana mengerjakan yang sunnah meninggalkan yang wajib dengan mengerjakan yang wajib meninggalkan yang sunnah. Ya lebih baik mengerjakan yang wajib meninggalkan yang sunnah Pak, daripada meninggalkan yang wajib mengerjakan yang sunnah. Karena kalau kamu meninggalkan yang wajib, yaitu mengamalkan isi Al-Quran, yang wajib itu maksudnya yang berkaitan dengan hukum-hukum wajib. Kalau kamu memaknai mengamalkan Al-Quran termasuk mengamalkan yang disunahkan oleh agama dan syariat, dan menghafal itu adalah sunnah, berarti kamu tidak ngamal kalau tidak hafal. Tetapi kita spesifikkan kepada yang wajib. Karena tidak bisa orang yang meninggalkan yang sunnah itu dianggap tidak mengamalkan syariat. Karena konotasinya kita tidak mengamalkan syariat itu melanggar syariat. Melanggar itu berarti melakukan yang dosa. Berarti dia kerjakan yang haram atau dia meninggalkan kewajiban. Ya, kalau semua orang yang tidak melaksanakan yang sunnah dianggap melanggar syariat, ya kita semua melanggar Pak. Enggak ya. Karena disebut pelanggaran itu kalau ada ukubah. Ukubah itu siksa. Ada ancaman siksa. Sementara orang meninggalkan hal yang disunahkan itu definisinya sunnah, itu berarti ditinggalkannya tidak menyebabkan ukubah. Tidak ada ancaman siksa. Kita harus benar. Oke, kita sepakat bahwa lebih baik melaksanakan sunnah, tapi jangan lalu bilang sunnah itu wajib. Jangan mengecam orang yang tidak melaksanakan kesunahan itu disetatuskan seperti orang tidak melaksanakan kewajiban. Itu kita bukan menghormati agama tapi melecehkan. Kenapa? Karena sudah mencampur adukkan antara wajib dan sunnah. Begitu ya. Jadi kalau pilihannya begitu, ya pilih yang lebih sempurna. Kalau tidak, ya kalau pilihannya cuma satu, ya pilih yang mengamalkan. Cuma apa iya kalau hafal lalu nggak bisa ngamal?
Memangnya kalau orang hafal lalu dia mencuri gitu, tidak sholat gitu? Karena hafal Quran gitu sehingga dia tidak sholat, dia mencuri, dia mabuk, apa ya begitu Pak? Setahu saya orang-orang hafal Quran itu cenderung lah setidaknya lebih menjaga. Kenapa? Karena setidaknya ya apa yang nggak malu dia di kepalanya itu ada hafal 30 juz. Masa dia mau melakukan hal-hal yang tidak senonoh ya? Tetapi apakah ada yang begitu ya? Ada aja. Cuma kita bicara kebiasaannya. Apalagi kelebihannya orang hafal Quran itu ya setidaknya dia membaca Quran lebih sering daripada yang tidak hafal. Kenapa? Karena dia lebih fleksibel dan dia tertuntut untuk menjaga hafalannya. Sehingga mau tidak mau secara otomatis dalam kesehariannya dia mungkin terbiasa baca 1 juz, 2 juz, 1 bulan selesai 30 juz di murojaah. Itu saja ya. Jadi kalau bilang apa gunanya? Ya karena kalau nggak ngerti ya memang sesuatu yang tidak kita pahami itu memang tidak ada Pak. Sudah standar umum itu. Ada batu atau ada barang, ada mutiara ya. Bahkan falsafah yang populer itu, permata itu kalau di depan orang yang tidak mengerti ya nggak ada bedanya dengan batu. Sehingga ditanya apa gunanya permata ini? Ya kan sama aja dengan batu. Ya keras, ya bentuknya juga begitu, cuma agak mengkilap. Dia nggak bisa membedakan, nggak tahu nilai emas, sehingga ketika ada emas dengan kuningan disejajarkan, apa bedanya ini? Gitu kan? Jadi bukan barangnya yang kurang Pak, tapi kita yang bermasalah cara memandangnya. Dan anggapan tidak pernah merubah kenyataan. Emas tetaplah emas, mau kamu anggap sama dengan kuningan atau kamu anggap lebih buruk, ya tetap begitu ya. Jadi masuk kepada gajah dibicarakan oleh orang-orang yang buta atau tidak. Allahumma hadina ada sabil.